Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Zabila dengan NIM 25029014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran tentang pendidikan pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini terdapat latar belakang dari materi yang akan dibahas, yaitu pendidikan merupakan fondasi utama perkembangan manusia dan masyarakat yang telah mengalami evolusi pemikiran sejak era klasik hingga modern. Pemikiran klasik tentang pendidikan berakar pada perdebatan filosofi mendasar mengenai sumber pengetahuan dan perkembangan anak, seperti empirisme yang menekankan pengalaman sensorik, nativisme yang percaya pada ide bawaan, naturalisme yang menjunjung ikuti alam, serta konvergensi yang mengintegrasikan keduanya. Sementara itu, pemikiran baru muncul sebagai respon terhadap industrialisasi, perubahan sosial, dan kebutuhan inklusivitas, menghasilkan pendekatan inovatif, seperti pengajaran berbasis alam sekitar, pusat perhatian, sekolah kerja, proyek, homeschooling, sekolah alam, boarding school, dan pendidikan inklusi. Evolusi ini mencerminkan upaya manusia untuk menyesuaikan pendidikan dengan konteks zaman, dari pengembangan intelektual klasik hingga pembelajaran holistik dan inklusif yang relevan dengan tantangan kontemporer seperti globalisasi, teknologi, dan keberagaman. Materi pertama yang akan dibahas yaitu pemikiran klasik. Pemikiran klasik ini ada beberapa bagian. Yang pertama, empiris. Empiris dalam pendidikan klasik yang dipelopori oleh filsuf seperti John Locke menegaskan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman sensorik dan interaksi dengan lingkungan luar, bukan dari ide bawaan. Anak digambarkan sebagai tabula rasa atau lembaran kosong yang diisi melalui pengalaman, percobaan, dan pendidikan yang sistematis. Sehingga proses belajar difokuskan pada pengajaran berbasis bukti empiris, pengulangan, dan latihan praktis untuk membentuk karakter dan pengetahuan yang kokoh, yang menjadi dasar pendidikan modern berorientasi pengalaman, seperti saintifik. Yang kedua ada nativisme. Nativisme ini diwakili oleh pemikir seperti Plato dan René Descartes berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan ide-ide bawaan atau potensi kognitif yang hanya perlu diaktifkan melalui pendidikan. Pendekatan ini menekankan pengalaman akal budi melalui dialog, refleksi, dan pengajaran deduktif, di mana guru berperan sebagai pemberi pencerahan yang mengungkap pengetahuan yang sudah ada dalam jiwa anak, sehingga pendidikan bertujuan membangkitkan kemampuan alami seperti logika dan moralitas tanpa bergantung sepenuhnya pada pengalaman eksternal. Yang ketiga ada naturalisme. Naturalisme dalam pemikiran pendidikan klasik ini yang dipengaruhi oleh Jean-Jacques Rousseau menganjurkan pendidikan yang selaras dengan alam dan perkembangan alami anak, di mana pembelajaran terjadi secara spontan melalui eksplorasi bebas, bermain, dan interaksi langsung dengan lingkungan tanpa paksaan formal. Anak dianggap memiliki tahap perkembangan unik yang harus dihormati, sehingga guru hanya memfasilitasi dan melindungi proses alami ini, menghasilkan individu yang mandiri, sehat secara fisik dan mental, serta harmonis dengan alam semesta. Yang selanjutnya, yang keempat, itu ada konvergensi. Konvergensi ini merupakan sintesis antara empirisme, nativisme, dan naturalisme, seperti yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Johann Herbert, yang menyatukan pengetahuan bawaan dengan pengalaman empiris dalam kerangka perkembangan alami. Pendekatan ini menekankan pendidikan bertahap yang mengintegrasikan observasi, refleksi internal, dan bimbingan guru untuk mencapai keseimbangan antara individu dan masyarakat.
Dengan kurikulum yang holistik, mencakup aspek intelektual, moral, dan estetika, guna untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu pemikiran baru tentang pendidikan. Ada beberapa pemikiran baru tentang pendidikan. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar ini merupakan pendekatan modern yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber utama pembelajaran, di mana siswa diajak mengeksplorasi fenomena alam, budaya lokal, dan isu komunitas secara langsung untuk membangun pemahaman kontekstual. Metode ini mendorong keterlibatan aktif melalui kunjungan lapangan, observasi, dan diskusi, sehingga dapat meningkatkan rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah, dan kesadaran lingkungan sambil membuat pembelajaran relevan dan menyenangkan. Yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian ini mengorganisir pembelajaran di sekitar tema atau topik utama yang menarik minat siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa memilih aktivitas sesuai minat mereka di berbagai pusat belajar, sehingga meningkatkan motivasi, intrinsik, kreativitas, dan pemahaman mendalam tanpa terikat pada kurikulum kaku. Yang ketiga yaitu sekolah kerja. Menggabungkan pendidikan formal dengan pelatihan kerja praktis untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan nyata, di mana pembelajaran terjadi melalui proyek kolaboratif yang mensimulasikan aktivitas profesional. Pendekatan ini menekankan demokrasi, tanggung jawab sosial, dan keterampilan vokasional, sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga etos kerja, kerjasama tim, dan kemampuan adaptasi di masyarakat industri. Yang keempat, yaitu pengajaran proyek. Pengajaran proyek ini melibatkan siswa dalam mengerjakan tugas nyata dan kompleks dari awal hingga akhir, seperti membangun model atau meneliti isu sosial, untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, riset, dan aplikasi pengetahuan. Metode ini bersifat siswa sentris, yang mendorong inisiatif pribadi dan kolaborasi, sehingga pembelajaran menjadi relevan, menyenangkan, dan efektif untuk membentuk pemecah masalah mandiri di era modern. Yang kelima yaitu homeschooling. Homeschooling ini merupakan pendidikan di rumah oleh orang tua atau tutor untuk memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan, minat, dan nilai keluarga anak. Pendekatan ini fleksibel, memungkinkan kurikulum kostum, jadwalnya bebas, dan pengawasan secara langsung, sehingga meningkatkan prestasi akademik, kemandirian, dan pengembangan karakter. Yang keenam yaitu sekolah alam. Sekolah alam ini yaitu pembelajaran outdoor sepenuhnya di lingkungan alam seperti hutan atau pantai, di mana siswa belajar melalui eksplorasi langsung, bermain bebas, dan aktivitas fisik tanpa bangunan kelas formal, terinspirasi dari naturalisme modern. Pendekatan ini meningkatkan kesehatan fisik, kreativitas, empati lingkungan, dan ketahanan mental, sambil mengintegrasikan mata pelajaran STEM atau STEM, seni, dan sosial melalui pengalaman sensorik, sehingga anak tumbuh sebagai individu yang sadar lingkungan dan adaptif. Yang selanjutnya, pendidikan berasrama atau boarding school. Pendidikan berasrama menyediakan lingkungan asrama di sekolah untuk pembelajaran 24 jam, yang mengembangkan kemandirian, disiplin, dan ikatan sosial melalui rutinitas bersama, kegiatan ekstrakurikuler, dan bimbingan guru yang intensif. Pendidikan berasrama ini menekankan pembentukan karakter holistik, kepemimpinan, dan persiapan karir. Yang terakhir ada pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini mengintegrasikan siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler bersama siswa neurotipikal, dengan dukungan adaptasi kurikulum, alat bantu, dan guru pendamping untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua.
Pendekatan ini didasari prinsip hak asasi manusia, mempromosikan empati, keragaman, dan pembelajaran sosial. Sehingga tidak hanya meningkatkan prestasi siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga memperkaya pengalaman semua siswa dalam masyarakat yang inklusif. Itu saja materi tentang pemikiran tentang pendidikan. Maka di sini ada pun kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut, yaitu pemikiran tentang pendidikan dari klasik hingga modern mencerminkan evolusi filosofis yang berkelanjutan dalam membentuk manusia utuh, di mana pendekatan klasik seperti empiris, nativisme, naturalisme, dan konvergensi meletakkan dasar perdebatan sumber pengetahuan serta perkembangan alami anak. Sementara pemikiran baru seperti pengajaran alam sekitar, pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, homeschooling, sekolah alam, boarding school, dan pendidikan inklusi menawarkan solusi inovatif yang adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan keberagaman kontemporer. Secara keseluruhan, kedua komponen ini menekankan pentingnya pembelajaran yang relevan, holistik, dan inklusif untuk mengembangkan potensi individu sambil mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kreatif, dan harmonis dengan lingkungan, sehingga pendidikan tetap menjadi pilar utama untuk kemajuan peradaban manusia di tengah tantangan masa depan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.